Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada bulan ini kita semuanya dapat Allah pertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun aktivitas dalam kehidupan kita yang ingat dengan Allah dan selalu terpaut hatinya dengannya, Allah berikan keberkahan yang berlimpah. Di dalamnya juga kita diwajibkan berpuasa. Sudah beberapa hari kita jalankan ibadah puasa Ramadan karena keterpanggilan iman. Maka dapat dipastikan yang berpuasa di bulan ini dan mampu untuk menjalankannya dan tidak terhalangi dengan uzur syar'i, maka termasuk dari golongan hamba-hamba Allah yang beriman. Di bulan ini juga ditutup Allah, dibuka oleh Allah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, juga dibelenggu setan-setan. Maka dapat dipastikan semua aktivitas kehidupan yang dijalankan, baik itu dalam bentuk fahsya dan munkar, tidak ada ikut campur tangan daripada godaan setan. Setan bebas dari fitnah manusia karena murni semua kegiatan fahsya dan munkar yang dilakukan benar-benar merupakan gambaran dari kualitas kepribadian seseorang yang berangkat dari hawa nafsunya, pikiran dengan hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang atau makhluk yang bernyawa di atas permukaan bumi ini melainkan Allah sudah berikan atau garansikan rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang tersebut dan juga tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Ayat Hud ke-6 ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada makhluk yang Allah ciptakan selama dia masih bernyawa di atas permukaan bumi ini kecuali Allah garansikan rezeki baginya. Kita pernah mendengar cerita bagaimana anak burung gagak yang baru menetas ditinggal oleh induknya karena sang induk merasa bahwa anak burung gagak tersebut bukan bagian dari anaknya karena dia berwarna putih. Anak gagak yang belum memiliki kemampuan untuk mencari nafkah ini, karena ditinggal oleh induknya, Allah datangkan rezekinya karena sudah digaransikan. Maka banyak berbagai jenis serangga yang mendekati anak gagak yang menjadi makanan baginya. Nanti ketika bulunya sudah menghitam, sang gagak kembali baru mengakui bahwa itu anaknya. Bisa dibayangkan betapa lemahnya anak gagak tersebut. Namun karena Allah sudah berikan garansi baginya, maka banyak rezeki yang datang kepadanya dan dia bisa hidup kemudian diakui oleh sang induknya. Ini menyatakan bahwa garansi Allah dalam bentuk rezeki kepada siapapun di atas permukaan bumi ini selama dia masih bernyawa itu berlaku. Yang kedua, Allah juga berikan rezeki
kepada siapapun yang melakukan usaha. Dalam surat An-Najm ayat 39 Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an laisa lil insani illa ma sa'ah, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah dia usahakan. Sa'ayas'ah, kita bisa mendengar bagaimana sejarah Siti Hajar lari kecil melakukan sa'i. Nah, ini satu kalimat yang sama, usaha. Maka barang siapapun, bagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melakukan ragam kegiatan usaha di muka bumi ini, Allah juga garansikan rezeki dengan apa yang ia usahakan. Maka setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan, melakukan sholat subuh, kemudian pergi bertebaran di atas muka bumi dengan ragam aktivitas kehidupan, itu bagian usaha yang Allah berikan garansi yang sama. Usaha apapun yang ia lakukan, maka Allah berikan baginya sesuai dengan usaha yang ia lakukan. Dalam usaha ini, kalau kita kaji dalam teori ekonomi, ada dua hal yang menentukan besaran rezeki atau limpahan yang kita terima dengan usaha yang kita lakukan. Yang pertama adalah waktu. Apapun usaha yang kita lakukan sangat tergantung dengan waktu yang kita tukarkan. Wal asri, kata Allah, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Waktu yang kita gunakan, yang kita tukarkan dengan usaha yang kita berikan, akan memberikan outcome atau penghasilan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka waktu ini menjadi penentu sedikit banyaknya yang rezeki Allah garansikan dalam melakukan kita usaha. Bobotnya itu tergantung dari kompetensi kita. Maka semua orang bisa melakukan usaha 1 jam, tapi bobot yang diterima dengan usahanya 1 jam tersebut sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi waktu yang kita tukarkan, besarannya rezeki yang kita terima sesuai dengan kemampuan atau level kompetensi masing-masing. Orang yang menukarkan waktunya dengan hanya tenaganya saja, maka rezeki Allah yang digaransikan sesuai dengan waktu yang ditukarkan dengan tenaganya saja. Orang yang menukarkan waktunya dengan tenaga dan ilmunya, Allah juga akan berikan garansi yang sama dengan usahanya, sebesar dengan tenaga plus dengan ilmunya tersebut. Juga orang yang menukarkan waktunya dengan tenaga, ilmu, dan skillnya, pasti juga Allah akan berikan besaran rezeki sesuai dengan usaha yang ia keluarkan dengan tenaga, ilmunya, dan skillnya juga. Bisa dibayangkan, setiap yang kita tukarkan dengan kompetensi level yang semakin tinggi, maka semakin besar juga garansi Allah sesuai dengan usaha yang dia lakukan. Kalau dia menukarkan dengan tenaganya plus dengan ilmunya plus dengan skillnya plus dengan kepemimpinannya plus dengan networkingnya atau jaringannya, Masya Allah, tentu level garansi usaha yang dia lakukan dengan ditukarkannya waktu tadi akan dapat outcome yang datang melebihi dari apa yang ditukarkan hanya dengan tenaganya saja. Ini rumusan sederhana dalam melakukan usaha dan garansi Allah dengan apa yang kita lakukan. Maka dapat dirumuskan sederhana, apabila apa yang kita dapatkan dalam berusaha itu sedikit, berarti masih banyak waktu kita yang terbuang kosong atau sia-sia. Atau terbalik, kalau sudah banyak waktu yang kita tukarkan untuk menjalankan usaha, tapi outcome-nya sedikit atau penghasilannya sedikit,
maka dipastikan bahwa level kita perlu ditingkatkan. Ini rumusan sederhana dalam berusaha yang Allah janjikan, bahwa dari pintu ini Allah juga berikan rezeki kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Ini banyak sekali selalu kita dengar dari ustadz-ustadz dimanapun tempatnya, dari penceramah, dari para alim ulama. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah janjikan pintu rezeki bagi hambanya yang pandai bersyukur. Ingat kalimatnya, dan ingatlah ketika Allah memaklumkan la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur. Katanya menggunakan fi'lun madhi, fi'lun suatu pekerjaan yang sudah dilakukan. Syakartum, la in syakartum, kalau kamu bersyukur dengan apa yang sudah kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Sedangkan tambahannya menggunakan fi'lun mudhari yang itu continue atau berkelanjutan. Kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia, maka Allah akan tambahkan nikmat dan rezekinya kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur tersebut. Sangat sederhana, bersyukur saja. Apa yang kita dapatkan selalu kita syukuri, baik dan buruk selalu bersyukur, senang, bahagia, derita selalu bersyukur. Kata Allah, la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Kalau kita bersyukur kepada manusia, Ustaz Yasir, terima kasih Ustaz Yasir, saya Yasir bilang sama-sama. Tapi kalau kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kamu mau nikmat apa lagi? La azidannakum, akan aku tambah. Terima kasih ya Allah, ini aku tambah. Terima kasih ya Allah, ini aku tambah. Bayangkan, hanya bersyukur saja Allah limpahkan rezeki kepada kita semuanya. Yang keempat, rezeki karena hal-hal yang kita lakukan, keterkaitan iman dan takwa, dari pintu-pintu rezeki yang tidak kita duga sama sekali. Ini juga sering kita dengarkan bahwa rezeki yang tidak terduga ini keterkaitannya dengan iman dan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya rezeki yang datang dari pintu-pintu yang tidak pernah kita duga sama sekali. Maka di kesempatan bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bagian dari usaha kita untuk meningkatkan iman dan takwa, tanda-tandanya Allah akan limpahkan rezeki dari pintu-pintu yang tidak pernah kita duga-duga. Rezeki yang Allah juga berikan selanjutnya dalam surat An-Nuh ayat ke-10 sampai ayat yang ke-11. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah berfirman, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, sungguh dia maha pengampun. Yursilis sama alaikum, Allah juga menurunkan dari langit midrara, air hujan yang lebat kepadamu. Wa yumdidukum, dan dia memperbanyak
bi amwali wa banin, dengan harta dan anak-anakmu. Jadi dengan istighfar, selain meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus mendekatkan permohonan kita kepada Allah, ternyata dengan istighfar yang sama Allah akan limpahkan kepada siapa yang selalu beristighfar dengan harta dan anak-anak. Wabil asharihum yastaghfirun, apalagi kita selalu bangun untuk melakukan sahur di bulan Ramadan, jangan lupa Bapak Ibu selalu beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Salah satu hikmah beristighfar adalah Allah bukakan pintu rezekinya dan Allah tumbuhkan hartanya dengan istighfar yang kita lakukan setiap waktu. Khususnya di bulan Ramadan karena kita selalu bangun untuk melakukan sahur, maka jangan lupa untuk selalu menyisipkan kata istighfar di dalam hati, selalu kita ungkapkan, selalu kita lantunkan, dan kita basahi lisan kita dan hati kita dengan istighfar. Semoga dengan istighfar tersebut Allah beri ampunan kepada kita dan dekatkan doa-doa kita kepadanya, serta limpahkan rezeki bagi kita semuanya. Rezeki selanjutnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim adalah rezeki bagi mereka yang menikah. Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Ini yang masih lajang, masih membujang, maka Allah perintahkan jika sudah memiliki kemampuan menikahlah. Wassalihina min ibadikum, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, wa imaikum, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Iyakunu fuqara'a, jika mereka miskin. Ini jangan takut, ini bagi orang yang masih membujang. Jika mereka miskin, kata Allah, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Jadi menikah ini adalah menyatukan rezeki antara hamba-hambanya. Secara logika saja satu orang dipertemukan dengan satu, itu hasilnya pasti dua. Apalagi kemudian nanti memiliki anak satu, maka rezekinya pasti tiga. Jadi kalau tadi sudah Allah garansikan rezekinya setiap orang, berapapun keluarga yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, maka otomatis rezekinya juga bertambah. Selanjutnya rezeki dari anak. Jadi anak yang lahir dari pernikahan hamba-hambanya juga Allah garansikan baginya rezeki yang berlimpah ruah. Dan yang terakhir, rezeki karena sedekah. Dalam Al-Baqarah ayat 245 Allah sebutkan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, yuqridullaha qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik tadi berupa infak, sedekah dan lain sebagainya, atau hutang piutang, fayudha'ifahu, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya kepadanya, ad'afan katsirah, dengan lipat ganda yang tidak terbatas, banyak, kata Allah. Wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini adalah pintu rezeki dari harta kita yang selalu kita belanjakan di jalan Allah, selalu kita infakkan dan kita sedekahkan di jalan Allah, Allah lipat gandakan. Apalagi di bulan Ramadan ini, semuanya Allah lipat gandakan tanpa perhitungan dan tanpa batasannya, dijanjikan dalam surat Al-Baqarah ayat 245 ini.
Semoga dengan mengingatkan kembali begitu banyak karunia dan rahmat Allah, khususnya dari pintu-pintu rezeki yang Allah janjikan dalam Al-Qur'anul Karim, menambahkan kepada kita keimanan dan ketakwaan, dan memberikan kepada kita limpahan syukur yang tidak terbatas, yang selalu kita basahi lisan dan hati kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.